Apa jadinya hidup kita tatkala kita mempunyai semua yang Allah berikan, tapi Allah tidak memberikan keberkahan? Kita akan merasa puas, merasa bahagia ketika orang-orang yang kita berikan itu senyum dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sahabat inisiator yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk kembali menjumpai Ramadan dan juga masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mencinta Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, qudwatuna wa uswatuna fil hayah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu mencintai Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Sahabat inisiator yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita berbagi, keutamaan berbagi di saat bulan Ramadan. Tentunya inilah tagline Islam, bahwa life is sharing. Hidup adalah berbagi. Tentunya ini yang menjadi kekuatan seorang muslim. Dia selalu ingin berbagi kepada yang lainnya. Karena inilah bertujuan Allah menitipkan fitrah dalam tubuh manusia. Karena aslinya fitrah adalah berbagi. Contoh misalnya, ketika dalam kondisi tsunami ataupun ada musibah-musibah yang lain, walaupun mereka non-muslim, tapi karena fitrah yang Allah titipkan kepada mereka, sehingga bergerak hatinya untuk berbagi. Dan itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Karena memang kita sebagai hamba Allah, baik dia muslim ataupun non-muslim, pasti akan diberikan fitrah dalamnya. Maka pada kesempatan ini malah kita membahas tentang keutamaan berbagi saat Ramadan. Maka sungguh orang-orang yang tadi berbagi di saat Ramadan dapat pahala seperti orang berpuasa. Mereka yang mengundang atau memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, hakikatnya dia akan mendapatkan pahala seperti orang berpuasa. Man fatara shaiman. Mereka yang memberikan bukaan kepada orang lain yang berbuka, maka pahala yang seperti apa mereka yang melakukan puasa pada saat itu. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Betapa Allah itu sayang kepada kita, betapa Allah memberikan perhatian kepada kita. Makalah apa sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Akankah kita menjadi hamba imma syakira wa imma kafura? Apakah kita akan menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, ataukah kita menjadi hamba-hamba yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Sahabat inisiator yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, tentunya ada spirit yang akan dilakukan oleh orang yang diundang. Mereka akan mendoakan kita. Maka doa-doa mereka yang kita undang itu, kita tidak tahu mana mereka yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mendapatkan atau melantunkan doa-doa yang terbaik buat orang-orang yang memberikan buka puasa. Itulah nikmatnya sharing. Itulah nikmatnya orang yang berbagi kepada orang lain. Karena itulah spirit yang Islam bangun kepada setiap hambanya. Agar apa? Agar mereka hidup bukan hanya untuk dirinya, hidup bukan hanya untuk keluarganya, tapi dia hidup untuk kehidupan yang lebih abadi, yaitu di akhirat nanti. Keutamaan kita berbagi saat Ramadan, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
keberkahan inilah yang kita cari. Keberkahan inilah yang kita nantikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh berkah itu lebih baik daripada kita hidup bergelimangan harta, tapi Allah tidak memberikan keberkahan. Apa jadinya hidup kita tatkala kita mempunyai semua yang Allah berikan, tapi Allah tidak memberikan keberkahan? Maka berkah inilah yang Allah berikan kepada kita, sungguh nikmat yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia dan isinya. Hiduplah di dunia ini dengan keberkahan yang memang Allah berikan kepada kita. Sedikit tapi berkah akan luar biasa. Impact-nya kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang di sekitarnya akan memberikan pengaruh yang positif buat mereka. Dan mereka bisa merasakan. Inilah keberkahan yang luar biasa. Untuk menghapus dosa dan menyelamatkan dari api neraka. Artinya, orang yang tadi berbagi hakikatnya akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan pahala dari berbaginya tersebut. Bukankah ini disebut juga dengan pahala yang terus-menerus? Artinya, mereka yang tadi diberikan buka puasa, mereka kemudian mereka bersyukur kepada Allah, melakukan membaca Al-Quran, kemudian sholat tarawih, kemudian mereka berzikir, maka mereka memberikan atau mentransfer pahala kepada kita. Maka jangan pernah kita bosan untuk berbagi. Karena orang yang berbagi, hakikatnya Allah al-azidannakum. Inilah bentuk dari kesyukuran kita kepada Allah. Bersyukurlah. Refleksikan kehidupan ini dengan berbagi. Maka orang-orang yang berbagi, yang mengeluarkan apa yang mereka miliki, tidak akan pernah Allah memberikan mereka miskin. Karena apa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berbagi, mereka akan azidannakum. Allah akan mengangkat, menambahkan. Luar biasa. Saudara umat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita takut berbagi. Sahabat inisiator rahmat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mereka yang berbagi tentunya akan mendapat kebahagiaan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membagi sesuatu itu, hakikatnya kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kita melihat mukanya senyum, berbahagia, ceria, luar biasa. Karena apa? Karena kita memasukkan kebahagiaan dalam hatinya. Kita akan merasa puas, merasa bahagia ketika orang-orang yang kita berikan itu senyum dan bahagia. Maka janganlah pernah kita tidak berbagi ataupun malas untuk berbagi. Berbagilah. Maka ketika ridho Allah itu turun kepada kita, maka apa yang akan kita rasakan? Ketenangan jiwa, ketenangan hati yang Allah berikan adalah wujud daripada ridho Allah kepada kita. Wujud ini harus benar-benar kita implementasikan dalam kehidupan kita. Wujud untuk kita berbagi kepada orang lain. Maka berbagilah saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terus menularkan kebaikan kepada orang lain. Jangan pernah kita merasa yang terbaik sendiri. Sementara ada orang-orang sekitar kita, saudara-saudara kita, kemudian tetangga kita, teman kantor kita dan seterusnya. Mereka juga ingin merasakan seperti apa yang kita rasakan. Maka jangan pernah kita takut untuk berbagi dan ajaklah mereka untuk berbagi agar mereka juga merasakan kenikmatan. Yang terakhir adalah memanjangkan umur kita. Orang yang tadi berbagi, maka hakikatnya Allah juga akan memanjangkan kualitas umurnya. Walaupun mungkin dia sudah meninggal, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengenang di hati-hati orang-orang di sekitarnya. Sehingga terasa terus kebaikan itu. Dan terasa terus manfaat yang telah dibagi oleh kepada orang lain. Mudah-mudahan kita terinspirasi dengan tausiah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kepada kita rasa berbagi. Dan terus sahabat inisiator, semangat
dan berbagilah kepada yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.